Negara Baltik adalah istilah dalam geopolitik untuk mengkelompokkan negara-negara di wilayah pantai timur Laut Baltik yang ada di Eropa Utara. Saat ini kelompok negara yang disebut dengan negara Baltik ada 3 negara, yaitu Estonia, Latvia, dan Lituania. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu negara Baltik di Eropa Utara, yaitu Republik Latvia. Lebih lengkap tentang negara Latvia, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Republik Latvia atau biasa dikenal dengan sebutan negara Latvia merupakan salah satu negara di kawasan Baltik Eropa Utara. Wilayah Latvia dikategorikan sebagai salah satu negara Baltik yang merupakan istilah geopolitik dan digunakan untuk mengkelompokkan negara-negara berdaulat di pantai timur Laut Baltik. Negara Latvia memiliki luas wilayah mencapai 64.589 km persegi atau sekitar 2.748 km persegi, lebih besar dari Provinsi Sulawesi Tengah di Indonesia. Latvia berbagi perbatasan dengan negara Estonia di bagian utara, Lituania di selatan, dengan negara Rusia di sebelah timur, serta negara Belarusia di sebelah tenggara, dan juga berbatasan laut dengan negara Swedia di bagian barat. Negara Latvia memiliki jumlah penduduk sekitar 1.907.675 jiwa. Negara ini beribu kota di kota Riga, yang juga merupakan kota terbesar di Latvia. Orang Latvia dan Livonia adalah penduduk asli di negara Latvia. Negara ini menggunakan bahasa Latvia sebagai bahasa resmi di negaranya. Latvia adalah negara kesatuan yang wilayahnya dibagi menjadi 119 divisi administratif. Bentuk pemerintahan negara Latvia adalah republik parlementer. Latvia dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden Latvia dipilih oleh parlemen Latvia yang dikenal dengan nama Seima untuk periode 4 tahun. Kemudian presiden menunjuk seorang perdana menteri bersama kabinetnya dan membentuk cabang eksekutif pemerintahan. Latvia merupakan negara dengan ekonomi maju dan berpenghasilan tinggi. Ekonomi negara ini sempat terpuruk setelah mengalami krisis pada tahun 2007. Hal tersebut kemudian diperburuk dengan adanya krisis global pada tahun 2008. Namun pada tahun 2011, Latvia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Uni Eropa. Negara ini menempati peringkat ke-39 dunia dalam Indeks Pembangunan Manusia. Negara Latvia mendapat penilaian baik pada pengukuran kebebasan sipil, kebebasan pers, kebebasan internet, pemerintahan demokratis, kedamaian, dan standar hidup yang baik. Sejarah Latvia. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, nenek moyang Proto-Baltik orang Latvia menetap di wilayah pantai timur Laut Baltik. Orang-orang Baltik menjadikan wilayah tersebut sebagai rute perdagangan ke Roma dan Bizantium untuk perdagangan logam mulia. Pada tahun 900 Masehi, wilayah Latvia telah dihuni oleh sekitar 4 suku Baltik yang berbeda, yaitu Curonian, Latgalian, Selonian, Semigalian, serta suku Finnic dari Livonia. Pada abad ke-12, wilayah Latvia terbagi menjadi 14 bagian dengan 14 penguasa mereka masing-masing. Di tahun 1184, Saint Meinhard dari Segeberg, Jerman, yang merupakan seorang kanon atau sekelas imam dalam gereja Katolik, melakukan perjalanan dengan para pedagang Livonia ke wilayah tersebut dalam rangka misi Katolik untuk mengubah penduduk dari kepercayaan pagan mereka. Ketika cara-cara pertobatan yang damai tidak membuahkan hasil, Meinhard berencana untuk mengubah orang Livonia dengan kekuatan senjata. Pada awal abad ke-13, Jerman berhasil menguasai sebagian wilayah yang saat ini dikenal dengan Latvia. Daerah-daerah yang ditaklukkan ini kemudian membentuk negara tentara salib yang kemudian dikenal dengan Terra Mariana atau Livonia. Setelah Perang Livonia pada tahun 1558 sampai tahun 1583, wilayah ini kemudian jatuh di bawah kekuasaan Persemakmuran Polandia-Lituania. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, Persemakmuran Polandia-Lituania, Kekaisaran Swedia dan Kekaisaran Rusia saling bersaing untuk mendapatkan supremasi di wilayah Baltik Timur. Setelah Perang Swedia-Polandia, wilayah Livonia Utara berada di bawah kekuasaan Swedia.
Hingga periode ini, wilayah Latvia yang termasuk dalam Livonia mengalami beberapa perubahan budaya yang cukup penting. Di bawah kekuasaan Swedia dan sebagian besar Jerman, Latvia Barat mengadopsi Lutheranisme sebagai agama utamanya, dan Latgalian Selatan yang berada di bawah kekuasaan Polandia mengadopsi agama Katolik. Di tahun 1721, Perang Besar Utara berakhir. Perang Besar Utara adalah konflik antara aliansi negara yang dipimpin oleh Tsardom Rusia untuk memperebutkan supremasi Kekaisaran Swedia di wilayah Eropa Utara, Tengah, dan Timur. Perang ini dimenangkan oleh negara-negara aliansi Rusia pada tahun 1721. Pada tahun 1795, semua wilayah yang saat ini dikenal dengan Latvia berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia. Wilayah ini dimasukkan ke dalam wilayah provinsi otonom Rusia dengan mempertahankan hukum lokal, bahasa, dan parlemen mereka sendiri. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama pada tanggal 11 November tahun 1918, Dewan Rakyat Latvia memproklamasikan kemerdekaan negara Latvia pada tanggal 18 November tahun 1918. Konstitusi Latvia atau yang dikenal dengan istilah Satversmi diadopsi pada bulan Februari tahun 1922. Setelah sebelumnya diadakan sidang melalui Majelis Konstitusi Masyarakat Latvia pada tahun 1920. Di tahun 1934, Karlis Ulmanis yang merupakan Perdana Menteri Latvia melakukan kudeta terhadap sistem parlemen Latvia. Ulmanis mengambil alih kantor utama negara, memproklamasikan negara perang di Latvia, menangguhkan konstitusi, membubarkan semua partai politik dan parlemen. Dia kemudian mendirikan rezim otoriter non-parlementer eksekutif, di mana dia memerintah sebagai Perdana Menteri. Rezim Ulmanis bertahan sampai pendudukan Soviet di Latvia pada tahun 1940. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1939, Latvia dipaksa untuk menerima Fakta Bantuan Timbal Balik dengan Uni Soviet yang memberikan hak bagi Soviet untuk menempatkan sekitar 25.000 hingga 30.000 tentara di wilayah Latvia. Administrator negara dilikuidasi dan diganti oleh kader dari Soviet. Pada tanggal 5 Agustus tahun 1940, Uni Soviet memasukkan Latvia sebagai Republik Sosialis Soviet Latvia. Namun upaya Soviet ini mendapatkan perlawanan dari orang-orang Latvia. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, setidaknya sekitar 34.250 orang Latvia dideportasi atau dibunuh oleh pemerintah Soviet. Sebagian besar orang-orang tersebut dideportasi ke Siberia. Di tahun 1941, pasukan Jerman menyerang pasukan Soviet di Latvia dalam operasi Barbarossa. Tentara Soviet yang menduduki wilayah tersebut berhasil dikalahkan oleh tentara Jerman, dan Latvia kemudian diduduki oleh Jerman. Oleh Jerman, Latvia dikelola sebagai bagian dari Reichskommissariat Osland bersama dengan Estonia dan Lituania. Pada tahun 1944, pertempuran sengit terjadi di Latvia antara pasukan Jerman dan pasukan Soviet. Pertempuran ini berakhir dengan kekalahan pada pihak Jerman, dan sekali lagi sebagian wilayah Latvia berada di bawah kendali Soviet. Soviet yang kembali menduduki wilayah tersebut kemudian mulai memulihkan kembali sistem Soviet. Selama era tersebut, sekitar 120.000 hingga 300.000 orang Latvia berlindung dari tentara Soviet dengan melarikan diri ke Jerman dan Swedia. Di tahun 1980-an, pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev mulai memperkenalkan reformasi politik dan ekonomi di Uni Soviet yang disebut dengan Glasnost dan Perestroika. Pada musim panas tahun 1987, terjadi demonstrasi besar yang dilakukan di Monumen Kebebasan di kota Riga. Di tahun 1988, Republik Sosialis Soviet Latvia bersama dengan Republik Baltik lainnya diberi otonomi yang lebih besar dari pemerintah Soviet. Di tahun 1989, Dewan Tertinggi Soviet dari Uni Soviet mengadopsi resolusi tentang pendudukan negara-negara Baltik, di mana dia menyatakan pendudukan tidak sesuai dengan hukum dan bukan kehendak rakyat Soviet. Dewan Tertinggi Soviet dari Uni Soviet, atau yang dalam bahasa Inggris adalah Supreme Soviet of the Soviet Union, adalah sebuah badan legislatif paling otoritatif dari Uni Republik Sosialis Soviet dan satu-satunya badan yang memiliki kekuasaan untuk menyetujui amandemen konstitusi. Pada tanggal 4 Mei tahun 1990, Dewan Tertinggi mengadopsi Deklarasi Pemulihan Kemerdekaan Latvia, dan Republik Sosialis Latvia diganti namanya menjadi Republik Latvia. Namun pada bulan Januari tahun 1991, kekuatan politik pro-komunis berusaha untuk memulihkan kembali kekuasaan Soviet di Latvia dengan kekuatan militer.
Namun demonstran Latvia berhasil menghentikan pasukan Soviet dari menduduki posisi strategis di Latvia. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1991, setelah upaya kudeta Soviet yang gagal, parlemen memilih untuk mengakhiri masa transisi dan memulihkan kemerdekaan penuh Latvia. Itulah ringkasan sejarah tentang negara Latvia. Dan untuk lebih mengenal tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Latvia. Etimologi nama Latvia diambil dari nama Latvia berasal dari nama kuno Latgalian, salah satu dari 4 suku Indo-Eropa di Baltik yang membentuk inti etnis modern orang-orang Latvia bersama dengan orang-orang Finlandia Livonian. Bendera Latvia pertama kali digunakan oleh Latvia sebagai sebuah negara merdeka pada tahun 1918. Namun diadopsi secara resmi pada tahun 1923 dan dipulihkan kembali pada tahun 1990 setelah kemerdekaan negara ini dipulihkan dari Soviet. Bendera Latvia terdiri dari 2 warna, yaitu warna merah bata dan warna putih. Warna merah pada bendera melambangkan darah yang ditumpahkan pada masa lalu. Warna ini juga digambarkan sebagai simbol kesiapan orang-orang Latvia untuk memberikan darah dari hati mereka untuk kebebasan. Warna putih pada bendera Latvia memiliki arti hak dan kebenaran. Meskipun bendera Latvia secara resmi diadopsi pada tahun 1923, namun bendera ini sudah digunakan oleh orang-orang Latvia sejak abad ke-13. Legenda Latvia menceritakan kisah tentang awal mula penggunaan bendera Latvia. Diceritakan bahwa dalam sebuah pertempuran, kepala suku Latvia terluka parah dan dibungkus dengan kain putih. Bagian dari kain tempat kepala suku tersebut berbaring tetap berwarna putih, sedangkan kedua ujungnya berwarna merah berlumuran darah. Selama pertempuran berikutnya, kain tersebut digunakan sebagai bendera oleh para pejuang dan mereka berhasil memenangkan pertempuran. Sejak saat itu, suku-suku Latvia menggunakan warna ini sebagai bendera mereka. Berdasarkan dari sejarahnya, desain bendera Latvia merupakan salah satu yang tertua di dunia. Desain bendera ini bahkan sudah dipakai sebelum negara Latvia lahir. Pada tahun 2004, Latvia bergabung ke dalam organisasi NATO dan Uni Eropa. Negara ini kemudian mulai menggunakan mata uang euro pada tanggal 1 Januari tahun 2014 dan menjadikan euro sebagai mata uang resmi negaranya, menggantikan mata uang sebelumnya yaitu Lat Latvia. Bahasa Latvia adalah bahasa resmi yang digunakan di negara Latvia. Bahasa Latvia juga dikenal dengan Lettis, merupakan salah satu dari 2 bahasa Baltik yang masih digunakan hingga saat ini. Bahasa Latvia juga merupakan salah satu bahasa Eropa tertua. Bahasa Baltik lainnya yang masih digunakan adalah bahasa Lituania. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1989, sekitar 2 juta orang dari Estonia, Latvia, dan Lituania bergabung untuk memprotes pendudukan Soviet di wilayah mereka. Orang-orang ini membentuk rantai manusia yang membentang sejauh 600 km melalui ibu kota ketiga negara tersebut. Aksi ini menghubungkan dan menyatukan orang-orang dari negara Baltik dalam upaya mereka untuk kebebasan. Hal tersebut juga mendorong keruntuhan seluruh Uni Soviet. Peristiwa ini sekarang dimasukkan dalam daftar memori dunia oleh UNESCO. Diperkirakan sekitar 12,5% populasi Latvia tewas saat Perang Dunia Kedua, menjadikan Latvia sebagai salah satu negara Eropa dengan persentase tertinggi kematian saat Perang Dunia Kedua. Ada sebanyak 190.000 orang Latvia yang dipenjarakan di Gulag Soviet antara tahun 1945 dan tahun 1952. Sebagian besar orang Yahudi Latvia terbunuh selama era Perang Dunia Kedua ketika negara tersebut diduduki oleh Soviet dan Jerman. Sejarah mengatakan bahwa pasukan Nazi Jerman bertanggung jawab atas sebagian besar kematian tersebut. Kota Riga adalah nama dari ibu kota Latvia. Kota ini merupakan rumah bagi sepertiga populasi Latvia. Kota Riga terkenal dengan banyak bangunan dengan gaya arsitektur Art Nouveau dan arsitektur kayu abad ke-19. Pusat sejarah Riga saat ini masuk ke dalam daftar situs warisan dunia oleh UNESCO. Sekitar 54% dari wilayah Latvia adalah hutan, menjadikan Latvia sebagai salah satu negara paling hijau di Eropa.
dan sekitar 10% dari wilayahnya adalah rawa yang menjadi rumah bagi satwa liar Latvia. Venta Rumbas di wilayah Kuldiga adalah air terjun terluas di Eropa. Air terjun ini membentang hingga mencapai 270 meter dengan ketinggian hanya sekitar 2 meter. Pada musim semi, pengunjung yang datang ke sana dapat melihat ikan yang melompati jeram yang menuju lokasi pemijahan. Selain itu, Latvia juga memiliki pantai yang bagus. Negara ini memiliki setidaknya 500 km garis pantai berpasir dan terbuka untuk umum. Sebagai negara yang terletak di belahan bumi bagian utara, Latvia juga mengalami fenomena midnight sun, di mana dalam beberapa waktu siang hari di negara ini lebih panjang daripada malam harinya. Wilayah Latvia bukanlah wilayah pegunungan. Titik tertinggi dari negara ini berada di Gaiziņkalns dengan ketinggian 312 meter di atas permukaan laut. Bagi anak-anak jurusan IPA khususnya kimia, mungkin pernah mendengar nama Friedrich Wilhelm Oswald. Dia adalah satu-satunya orang Latvia yang pernah memenangkan hadiah Nobel. Ilmuwan ini memenangkan penghargaan bergengsi di bidang kimia pada tahun 1909 untuk karyanya pada katalisis, keseimbangan kimia, dan kecepatan reaksi. Latvia juga merupakan negara pertama yang memproduksi asam sitrat dari moles, yang merupakan bagian dari produksi gula. Tinggi rata-rata wanita Latvia adalah sekitar 170 cm, menjadikan Latvia sebagai salah satu negara dengan wanita tertinggi di dunia. Tidak heran jika Latvia menghasilkan banyak model wanita, bahkan merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Jacob W. Davis adalah seorang penjahit asal Latvia. Ketika dia bermigrasi ke Amerika, dia diminta untuk membuatkan celana panjang oleh pelanggannya untuk suaminya yang seorang penebang kayu. Dia kemudian membuat celana tersebut, dan produknya saat ini kita kenal dengan nama jeans. 2 tahun kemudian, dengan bantuan dari Levi Strauss, dia mematenkan produk tersebut. Latvia merupakan salah satu negara dengan koneksi internet tercepat di dunia dan menempati peringkat nomor 1 di Eropa Timur. Negara ini juga menyediakan akses Wi-Fi gratis di wilayahnya, salah satunya di kota Riga. Di kota ini terdapat sekitar 800 titik Wi-Fi gratis dengan kecepatan tinggi. Itulah ringkasan sejarah dan fakta dari negara Latvia, salah satu negara Baltik di Eropa Utara dengan sejarahnya yang menjadi wilayah perebutan antara Jerman dan Rusia. Namun saat ini negara Latvia berhasil menjadi salah satu negara maju di Eropa, bahkan di dunia. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.